acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Yogi. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi, struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini, yaitu saya, dosen pembimbing pertama, Budi Arifitama, dosen pembimbing kedua, yaitu Bapak Sylvester Dian Handi Permana, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama, Bapak Yadara Boloh, dan Dewan Penguji kedua, yaitu Bapak Ade Syahputra. Ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum dimulai, silakan Saudara Yogi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Baik. Saudara Yogi, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk dapat bertanya. Dikarenakan hari ini yang hadir penguji baru satu, berarti saya persilahkan kepada Pak Ade Syahputra untuk dapat bertanya. Silakan Pak Ade Syahputra. Baik, terima kasih Pak Budi sebagai pembimbing pertama. Selamat siang Yogi. Selamat siang Pak Ade. Ya, apa kabarnya? Pak. Baik. Kok lemas banget? Enggak, Pak, ini masih semangat banget Pak. Ya, gitu dong, semangat dong. Ya. Semangat Pak. Kami dari pagi malah ngujinya sama pembimbing, ya. Oke, saya coba mulai share screen dulu ya. Yogi. Oke, ini sudah benar judulnya? Benar Pak. Kelihatan jelas ya? Iya Pak. Oke, pertanyaan pertama, kenapa kamu mengambil judul ini? Pertama, mengambil judul ini karena di bagian di kategori finance ini sendiri memang dibutuhkan Pak sebuah penelitian tentang tentang klasifikasi calon debitur yang dibutuhkan oleh khususnya di bagian surveyor ya Pak. Orang-orang yang menyurvei si calon debitur ini di lapangan itu dia untuk menentukan calon debitur itu layak atau tidaknya selama ini hanya dengan cara manual Pak. Tidak ada bentuk kayak output persentase untuk memudahkan atasannya itu untuk biar lebih cepat ACC seperti itu Pak. Kamu pernah punya pengalaman di sana kah? Pengalaman sendiri tidak Pak, tapi abang saya kebetulan kerja di BFI Pak. Oh, oke. Iya Pak. Oh, jadi atas dasar itu ya. Jadi iya, Pak. Kamu di sini mencoba meneliti permasalahan yang dihadapi oleh BFI Finance ini ya. Iya, betul Pak. Oke. Ini kalau boleh tahu, ini BFI Finance ini yang penelitian kamu lakukan ini seluruh Indonesia kah? Enggak Pak, ini ada di cabang pusatnya. Lalu kenapa judulnya cuman itu aja? BFI Finance ya Pak? Iya. Saya kira kamu mau traveling satu Indonesia untuk bantu PT BFI satu Indonesia. Jadi lumayan kan, datanya bisa kamu ambil itu lebih dari 300, bisa berapa juta. Iya enggak? Iya, betul Pak. Jadi itu ya, kan kamu spesifik kan ya. Ke cabang mana tadi? Cabang Meru ya Pak. Itu ya. Berarti kan ruang lingkupnya kan lebih kecil ya. Iya, betul untuk Pak. Sebagai trial kamu kan ya. Oke. Ya ini saya tadi
diminta untuk sekaligus menjadi apa namanya penguji kedua. Jadi saya buat catatan ya di sini ya. Tapi sebenarnya mungkin masih banyak. Cuman ini tadi baru beberapa yang bisa saya cover ya. Kemudian untuk yang di cover ini kamu coba buat bold ya. Lalu ya karena ini cover ya, jadi jangan dimunculkan penomorannya ya, jadi dihapus saja ya di sana. Oke, ini yang saya pertanyakan nih. Kamu sudah diperbolehkan belum untuk mengikuti sidang? Dari Pak Handi sudah di ACC Pak, namun tanda tangannya oh iya Pak, tanda tangannya. Maaf Pak Handi, saya lupa minta Pak yang ada tanda tangannya Pak. Ya, nggak usah dosennya, kaprodinya juga belum ada. Wajar aja Pak Yada nggak masuk kali ya hari ini. Ini ya. Aduh, makanya ini penyebabnya nih. Pak Yada belum setuju ternyata. Gimana Yogi? Harusnya ada Pak, tapi saya lupa mintanya Pak. Itu dia kan, makanya Pak Yada nggak masuk dia. Gimana? Nanti ini ya, di akhir sidang sebelum pengumuman kamu coba kontak Pak Yada ya. Baik Pak, nanti saya tanyakan Pak, saya sudah disetujui nggak Pak untuk mengikuti sidang proposal ya, karena kamu di sini belum ada tanda tangan. Kan saya kan sebagai penguji pertama nih, jadi ya saya cuma dapat surat undangan untuk menguji. Jadi saya mengacunya ke berkas yang saya dapatkan. Yang di sini baru dapat ACC itu saya lihat dosen bimbing pertama Pak Budi. Sedangkan Pak Handi, gimana Pak Handi? Sudah di ACC belum Pak Handi? Ya lihat aja, berarti kan belum ya kayak gitu tuh ya. Itu dia. Bilang saya kalau pindah tanda tangan dan sebagainya, kirim-kirim aja gitu kan. Kan sudah saya kasih tahu sebenarnya, tolong dicek lagi. Ya dicek pula ini orang. Terburu-buru Pak, maaf Pak. Ya. Aduh. Kalau sidang itu harus semuanya ya Yogi ya. Jadi ya, baik, Pak. Di sini kan kami sebagai penguji kan harus memastikan dulu nih untuk kamu maju ini apakah sudah sepenuhnya diperbolehkan oleh dosen pembimbing, kan ada dua nih ya, Pak Budi dan Pak Handi. Kemudian sudah diketahui nggak oleh kaprodinya ya, Pak Yada. Ya, walaupun Pak Yada memang penguji juga ya. Jadi kan Pak Yada ngerasa kok nggak ada nih mahasiswa melaporkan ke saya gitu bahwa saya mau maju sidang proposal ya. Jadi ya itu nanti kamu tolong tuh konfirmasi ke ini ya, sampaikan ke Pak Yada ya. Biar Pak Yada juga tahu ya, kamu juga sudah menyampaikan juga sudah melaksanakan sidang proposal ya. Jadi report lah ya. Nanti oke. Siap Pak. Oke, kemudian saya temukan lagi belum adanya kata pengantar. Ya, itu kata pengantar, aduh, tumben nih. Biasanya mahasiswa paling awal cepat selesai kata pengantar dulu daripada yang lain. Saya mencontoh dari punya yang sidang proposal sebelumnya Pak, di situ belum ada kata pengantar soalnya Pak. Maaf, siapa Pak. Punya? Gusti Pak. Yakin, Gusti aja ada kok. Si Lucky juga sidang proposalnya belum ada kata pengantar Pak. Itu saya penguji dua-duanya itu. Ada semua kok. Yang belum direvisi kali ya Pak. Itu dia. Acuannya. Paling enggak kan ada dosen pembimbing. Kamu bisa tanyakan Pak, ini kira-kira mesti ataupun dari awal kamu minta Pak, ini formattingnya gimana. Dari situ kamu bisa mengacu ke sana. Jangan mengacu ke teman-teman kamu yang sedang nyusun, ya mungkin mereka ya mesti membenahi ini mereka ya penulisannya. Jadi kamu harus mengacunya ke formattingnya ya. Jadi kan kamu tahu nih apa dari awal cover dulu, lembaran pengesahan. Jadi kan kamu tahu apa yang perlu kamu minta, misalkan kayak tadi tanda tangan kan belum. Jadi jangan sampai ada hal-hal yang tertinggal ya. Bagi nanti waktu kamu maju sidang akhir kan ada surat pernyataan, ya inilah ya, pernyataan keaslian. Nah ini nanti kan kamu harus pasang materai
Nah, itu kamu jangan lupa, kalau enggak nanti nyangkut lagi nanti di adab. Wah, ini kurang. Adab atau perpustakaan gitu ya, saya lupa. Nah, pas dicek, wah ini nggak ada nih kamu materainya. Kamu ada kerjaan lagi, dibuat lagi. Ya, jadi semuanya Baik, Pak. itu dipastikan dulu ya. Kan ada dosen pembimbing. Ya, insya Allah nanti bisa ngebantu kamu apa yang kurang-kurang ya. Oke? Oke, Pak. Oke, ini lembaran. Oke, ini saya masuk di awal abstrak dulu ya. Di sini kamu nulisnya PT BFI Finance ya. Saya coba, saya masih kurang yakin nih ya. Saya coba cari-cari di website kalau identitas atau nama mereka itu yang sebenarnya PT BFI Finance Indonesia Tbk. Benarkah seperti itu? Yogi, Yogi, Yogi. Gimana nih Pak Andi, Pak Budi, koneksinya ya? Monggo, silakan. Oke, masih ingat kan pertanyaan saya tadi, Yogi? Iya Pak, ingat Pak. Apa tuh? Apa tuh? Untuk strukturnya itu lebih ditanyakan lagi Pak kepada dosen pembimbing. Lalu PT BFI Finance ini pas Bapak cek itu adalah PT BFI Finance Indonesia Tbk ya Pak? Ya, menurut kamu mana yang benar? PT BFI Finance Indonesia Tbk Pak. Itu apa namanya secara se-Indonesianya Pak? Nah, ya udah. Jadi tadi ditambah dengan ini ya, ditambah. Ya oke, ini kan karena baru kalimat pertama kan kamu memang membahas apa secara global ya, BFI Finance Indonesia Tbk. Ya, tapi nanti karena ini kan ruang lingkupnya itu di cabang Meruya, iya kan ya? Iya betul Pak, di cabang Pak. Berarti nanti memang kamu harus tambahkan di sini ya, tambahkan kaitannya sama ya inilah ya, lokasi tempat penelitian kamu ya, karena kan kamu nggak akan mungkin ngambil satu Indonesia kan ya, posisi oke-oke aja kalau kamu ngambil Indonesia. Iya. Apalagi PT BFI Finance-nya malah sangat menolong sekali kalau misalkan kamu bisa mengcover satu Indonesia. Ya, jadi nanti tolong tambahkan ya. Ditambahkan spesifik hasil penelitian. Ya, karena di sini kan kamu mengcover semuanya. Oke, ya ini saya sekaligus ya yang highlight ini ada apa namanya seharusnya diprosesnya digabung ya. Lalu yang ingin saya tanyakan di sini karena kan kamu tadi sampaikan bahwa mereka masih melakukannya itu secara manual kan ya? Iya Pak. Nah itu bisa diceritakan nggak prosesnya seperti apa manualnya itu? Maksudnya bagaimana mereka bisa memutuskan si calon debitur itu? Oh, jadi awalnya itu kan si calon debitur ini mengajukan peminjaman uang kepada pihak BFI Pak. Lalu pihak BFI ini mengirim surveyor ke lapangan untuk menyurvei orang yang kepengen minjem, yang pengen ya si calon debitur. Kemudian dari surveyor ini dia itu meminta data-data dari si calon debitur ini, kayak sebagai contoh kayak parameternya yang dipakai Pak, kayak 1P5C, DK, DA sama DL. Terus dari hasil data ini semua ini nanti diserahin ke atasan, dan dari atasan ini hanya melihat bentuk data secara utuh Pak. Jadi secara lengkap itu dicek satu-satu Pak. Ini kira-kira layak atau enggak. Jadi untuk pencairan dana itu biasanya BFI itu memakan waktu 7 sampai 14 hari Pak untuk satu calon debitur. Begitu Pak. Oh berarti
parameternya itu tadi 1P5C, data DK atau data konsumen, DA dan DL. DL itu bisa dikasih tahu nggak apa spesifiknya? Kan banyak. DL itu data lain-lain kayak contoh, aduh catatan saya. Waduh, mana Sebentar, itu? Pak. Waduh, Yogi, kamu jangan menghilang jauh-jauh ya. Sebagai contoh. Data lain-lain itu kayak contoh kemampuan dia Pak, kayak data rekening, data apa rekening koran kayak seperti itu Pak. Oh, kenapa masuk ke BPJS data juga termasuk Pak. lain-lain ya? Bukannya karena apa? Data konsumen bukan udah termasuk? Data aset itu bukannya masuk ke situ ya, rekening dan sebagainya? Data aset itu dia termasuk kayak itu Pak, total harta dari data dari rumah Pak, kayak total harta rumah. Jadi survei itu juga menghitung dari total harta, kayak dia sekiranya itu punya rumah sekian meter itu nilainya ada di berapa juta. Terus kendaraan-kendaraan seperti mobil, motor, kayak elektronik pun juga dihitung, cuman dalam bentuk perkiraan aja Pak. Contoh total harta dia 100 juta mencakup ada 3 buah motor, ada 3 buah AC sama rumah sekian meter Pak. Salah satu contohnya seperti itu Pak. Oke, ya itu karena data lain itu yang tadi yang saya kurang paham apa yang dimaksud di sana. Jadi memang perlu diperjelas juga ya. Ini sambilan Oke, baik, karena Pak. saya mengcover penguji kedua. Jadi di daftar isi ya, kamu tolong ya ini jangan di bold semua ya. Karena ya oke lah, karena ini pasti kan kamu waktu pembuatan daftar isinya kan ya, kamu mengambil dari halaman-halaman yang lain ya kan ya. Tapi di sini nanti kamu bisa disetting jangan di bold ya. Baik Pak. Oke. Ya ini tadi yang PT BFI-nya, pokoknya saya italic aja, nanti kamu yang perbaiki sendiri ya. Walaupun nanti Baik, di Pak. dalam kelanjutannya nanti kamu akan menggunakan disebut BFI itu boleh, nggak masalah. Yang penting di awalnya kamu harus menyebutkannya lengkap ya. Oke. Baik Pak. Kemudian ini ukuran font ya, yang nomor ini kan kamu pasti copas bukan? Yang mana Pak? Nomor. Oh iya benar Pak, itu Ya, ada undang-undang Pak. Ya itu ini fontnya ya, ukurannya beda tuh, kecil banget. Ya. Oh iya baik Pak. Itu ada pakai referensi nggak? Sebelumnya ada Pak referensi dari referensi dari peraturan Menteri Keuangan itu sendiri. Cuman tahunnya itu 2006 Pak. Sedangkan syaratnya itu kan minimal 5 tahun Pak. Jadi saya hapus Pak. Ya, tapi kalau namanya peraturan pemerintah mah itu tidak bisa, itu lain cerita ya Yogi ya. Kan pemerintah kan beda sama artikel, sama penelitian. Ya selama peraturan tersebut masih dipergunakan, ya itu tetap jadi bahan acuan, ya kan ya. Oke baik Pak. Jadi tolong nanti ya saya coba ditambahkan. Makanya di sini saya tadi tanya dulu ya, menanyakan kamu dapatnya dari mana ya sumbernya ya, itu ditambahkan ya. Jadi indeks referensinya sama nanti di daftar pustaka. Oke. Kemudian kolateral, menurut kamu ada yang kurang kah penulisannya? kolateral benar seperti itu Pak. Yakin. Kolateral kurang L. Double L. Kolateral. Double L ya Pak? Iya, ya. Itu ya, dicek lagi ya. Oke, baik Pak. Oke. Ya sama tadi nanti ini ya, karena kamu kan spesifik ke cabangnya ya.
cabang meruya, ya itu pokoknya kamu harus tambahkan ya di sini ya, latar belakangnya ya, biar termasuk sama nanti ya di sini ya, batasan masalahnya kan juga kan nanti jadi ini kan wilayahnya di mana ya, termasuk di sini kan kamu sudah menyebutkan 321 data ya. Baik, Pak. Oke. Kenapa sih kamu menggunakan metode random forest ini? Sudah ada penelitian nggak yang Karena mengcover tentang permasalahan dihadapi BFI ini, khususnya ke calon debitur? belum ada, Pak, kalau soal di BFI, cuman di beberapa penelitian juga banyak yang menggunakan metode random forest untuk kayak menentukan kelayakan di bank, kelayakan pinjaman di bank, Pak. Terus ada metode lain nggak yang menurut kamu ya hasil ini ya, pencarian referensi kamu ini yang metodenya itu bagus? Oh, ada juga, Pak, kayak metode kayak Nires, apa ya nama? Sebentar, Pak. Apa tuh? Knife bias sama Kak Nires Neckbore. Itu juga bagus, Pak. Cuman untuk outputnya itu dia itu kurang jelas, Pak. Kalau di random forest sendiri kan dia nanti ada nilai akurasi sama nilai presisi sama nilai recall, Pak. Kurang jelasnya itu gimana? Jadi persentasenya nilai keakuratan kalau menggunakan algoritma Kak Nires itu kurang jelas, Pak. Itu ada di bab 2 ya? Iya, Pak, benar, Pak. Knife bias. Kalau yang Nires Neckbore. Kalau yang saya lihat di sini bahkan ada yang mana ya, saya lupa. Yang persentasenya tuh tinggi loh. Itu kalau nggak salah saya di mana ya? Yang 90 berapa persen ya? Bentar. Saya lupa. Oh, tapi dia lebih, ya tetap dia pakai random forest, tapi dia menggunakan machine learning ya. Ya, ini ada nih. Lalu kalau sudah ada ini, kenapa kamu ya memilih menggunakan data mining, tapi menggunakan metode ini? Metode random forest-nya, Pak. Karena dari acuan-acuan saya itu nilai untuk menentukan nilai akurasi menggunakan metode random forest itu memang tinggi-tinggi, Pak. Untuk parameter yang digunakan dalam penelitian ini kan itu kan ada banyak cabang-cabangnya, Pak. Dan tentu juga sesuai sama metode random forest, Pak. Jadi itu kan kayak pohon-pohon keputusan, Pak, yang menghasilkan satu buah keputusan, Pak. Jadi kayak cabang-cabang pohon diurutkan, nanti ada sebuah keputusan, Pak, di dalam pohon-pohon tersebut. Cabang pohonnya itu merepresentasikan apa? Yang menghitung 6 parameter, Pak. Jadi yang dari 6 itu saya urutkan itu dari yang itu ada di bab 3, Pak. Dari yang tertinggi itu ada di OJK sama total harta, Pak. Oke. Itu bukannya berapa tadi? 8 apa 9? Dari 9 itu saya ringkas lagi jadi 6, Pak. Oh, oke. Jadi menurut kamu metode random forest ini yang terbaik? Betul, Pak.
Ya, begitu ya. Iya Pak, sesuai dengan penelitian ini Pak, maksud saya untuk Oke. menghasilkan nilai persentase. Oke, baiklah. Ini saya naik turun ya. Takutnya ada bagian penguji kedua ya yang terlewatkan. Ya ini tadi sempat saya tanyakan datanya apa ya, karena data lain-lain ya. Itu paling tidak kamu memang harus memberikan penjelasan ya tentang data lain-lain itu apa. Nah ini khususnya metode penelitian nih. Di sini kan kamu pengumpulan data para debitur 1P5C bla 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 untuk titik. Untuk apa? Tipe Pak itu Pak sepertinya Pak. Waduh, itu mah benar-benar itu untuk lanjutannya mana? Untuk ya Pak. Iya Pak. Maaf Pak. Aduh, kan ya itu coba dibenerin ya. Oke. Baik Itu Pak. saya temukan, kemudian PHP dan HTML tulisannya ya PHP seperti apa dan HTML seperti apa ya. Itu saya sudah coba buat catatannya. Nah ini juga ada apa namanya italic ya. Nanti yang saya highlight biasanya antara italic atau kurang spasi ya, atau ya typo ya. Nah, itu coba kamu cek ya, ataupun yang seharusnya singkatan cuman kamu tidak pakai uppercase atau kapital ya. Jadi kalau saya taruhnya italic, kamu coba cek itu aja ya. Ya, jangan nggak di ini ya, jangan tidak diperbaiki ya. Saya ada beberapa mahasiswa saya taruh italic diabaikannya ya. Kalau ini ya ini saya lupa kasih catatan, ini nanti di bold ya, di bold dan di apa namanya selnya itu center ya, biar tahu itu judul dari tiap kolomnya. Cuma memang dari apa namanya dari beberapa jurnal atau artikel yang kamu gunakan di sini, memang kamu kebanyakan memang membahas tentang random forest ya. Ada beberapa artikel yang saya lihat itu tidak kurang ini ya. Kamu menyatakan di sini ada beberapa hal ya. Misalkan kayak tadi itu, ini di sini kan hasil penelitiannya. Namun data yang digunakan dalam bidang ini merupakan data yang tidak valid atau data dummy. Ya, di situ menurut kamu ya. Jadi di sini pun akurasinya bagus, cuman menurut kamu datanya tidak valid. Jadi iya, bukan data resmi gitu Pak. Ya, jadi menurut kamu masih random forest itu bagus. Kemudian itu ada di mana tadi ya? Karena saya terlalu banyak baca jadi lupa. Nggak, udahlah. Itu nanti saya coba buat catatan lagi kalau misalkan ada ya tambahan. Maklum udah sore. Pokoknya nanti apa namanya intinya dari metode yang kamu gunakan ini ya, ada beberapa memang hasil akurasinya bagus ya, cuman kamu ada beberapa statement itu menyatakan memang ada problem di sana, misalkan kayak tadi apa namanya data yang tidak valid ya, kemudian ada yang lain lagi ya, itu memang perlu kamu nanti bisa menunjukkan bahwa ini memang metode ini memang cocok di sini ya. Ya oke, kita masuk ke bab 3 di sini. Ini kamu ngambil kan dari tempat lain kan ya gambarnya? Iya Pak. Berarti sumbernya di Dapat dari bikin enggak Pak, maaf Pak. Ini saya bikin di Draw.io. Oh ya udah, kalau begitu kan saya tulis ini jika mengambil. Berarti kan kalau misalkan benar, berarti ya udah diabaikan.
Oke. Oke, baik Pak. Oke, ini oh ya tadi saya lupa yang PT BFI Finance ini karena ini merupakan nama dari suatu perusahaan, jadi finance yang nggak usah di italic ya. Baik Pak. Oke. Kemudian ini untuk Oke kolom Pak. ya, kolom kamu apa namanya tolong di bold ya. Kemudian center ini juga begitu ya. Ini datanya ini terlalu kecil sih, nggak kebaca ya. Kalau misalkan memang kamu ingin memunculkannya boleh ya, berarti nggak semua apa perlu ditampilkan ya. Itu nanti coba dibahas dengan pembimbing pertama ya. Soalnya kalau misalkan kamu munculkan gambarnya pun juga percuma kalau nggak kebaca, ya kan ya? Ya, ini Baik juga Pak. begitu. Kemudian di antara dua paragraf mohon harus ada di antara dua gambar ya harus ada paragraf ya. Walaupun kamu memang penjelasannya kamu taruh di bawah, kamu bisa aja memindahkan di atasnya. Ya. Jadi jangan kosong. Ini juga sama. Oh ya untuk penamaan di sini ya tolong nama itu jangan huruf besar semua atau kapital ya. Itu diganti ya normal ya. Kemudian ya ini lebih ke ini ya memposisikan ya dari paragrafnya kamu geser aja. Nggak usah masuk ke dalam, ya. Kamu sejajarkan saja karena kan ini memang bagian dari sebab 3.3. Ya, ini persamaan sama yang kamu kasih tutup kurung aja, ya. Ini masih belum lengkap sih, ya. Kemudian ini kalau misalkan pohon keputusan ini misalkan bisa diperbesar sedikit lagi ya, ya. Diperbesar sedikit ya. Agar lebih jelas. Ya, baik Pak. Oke. Nanti yang ingin saya tanyakan, kan ini nanti outputnya kamu berbentuk website ya? Iya Pak. Kemudian apa namanya dari BFI nanti gimana sih penggunaannya? Mekanismenya Penggunanya itu ntar mekanismenya itu sebenarnya saya belum ada gambaran pembuatan websitenya Pak, cuman ada kayak alurnya aja Pak. Itu gimana? Ada alurnya. Jadi alurnya itu nanti dipakainya sama admin Pak. Jadi admin ini di dalam website itu dia nanti menginput 6 parameter yang ada Pak. Jadi sesuai dari gambaran pohon keputusan Pak. Jadi jadi dia kayak diberi nilai lulus sama tidak lulus Pak di bagian 6 parameter yang ada di pohon keputusan yang di atas Pak. Mohon maaf sebentar Pak. Ada di halaman di halaman 33 Pak. Halaman 33. Oke. Yang 6 parameter. Iya Pak. Iya, betul Pak. Jadi nanti dia mengecek di bagian OJK apakah dia lolos atau tidak. Kalau lolos itu nanti dia masuk ke dalam jaminan Pak. Ntar kalau di jaminan ini bagian jaminan ini dia lolos, nanti masuk ke dalam bagian alasan Pak. Kalau alasan dia minjam ini masal, berarti dia dapat output 50% di pohon pertama. Lalu di pohon kedua dihitung dari total hartanya Pak. Jadi total harta itu nanti dilihat dari jumlah dia minjam Pak. Kayak contoh total hartanya 100 juta, dia minjem berarti harus di bawah 100 juta. Kalau di atas 100 juta itu berarti dia nggak akan lolos Pak. Kalau nggak lolos itu stop, artinya dapat nilai 0%. Kalau lolos masuk ke nilai jaminan Pak. Nilai jaminan ini biasanya dilihat dari
kendaraan yang dia jaminkan Pak. Kan di BFI ini kan jaminannya itu berupa kendaraan. Kalau contoh kendaraannya itu apa namanya seharga contohnya motor itu nilai jualnya itu dilihat dulu Pak. Kalau nilai jual motornya itu 5 juta, berarti dia cuma bisa minjem itu sekitar 3 juta Pak. Jadi nggak bisa lebih dari nilai di Motor. atas nilai jual kendaraannya Pak. Karena kalau dia suatu saat apa namanya melakukan penunggakan atau kabur, itu pihak BFI ini nggak terlalu rugi besar Pak. Rugi. Oke. Kemudian masuk ke kemampuan Pak. Kemampuan ini dilihat dari gajinya dia Pak. Kalau contoh gaji bulanannya itu sekitar 8 juta, dia tuh punya cicilan itu satu bulannya itu 3 juta, berarti dia dinyatakan lolos Pak. Kalau seandainya kata dia punya gaji 8 juta, namun cicilannya 5 juta dengan apa namanya dengan kebutuhannya kayak dia punya anak sekolah kayak begitu-gitu Pak, itu kemungkinan dinyatakan tidak lolos Pak. Kalau tidak lolos itu berarti dapat 25%, berarti kalau dari pohon keputusan pertama 50% ditambah 25, ini masuk ke dalam angka 75% atau dinyatakan layak Pak. Lalu kalau dalam Begitu, kondisi Pak. sekarang Itu ini nanti bagaimana? Karena kan lagi pandemi kan ya. Ini saya bertanya aja. Kan iya, oke Pak. lah, calon debitur sudah keluar, ya kemarin karena kondisi kamu di sini kan penelitiannya itu kamu ngambil Januari sampai Maret kan ya? Apa April? Saya lupa. Yang lalu. April, Pak. Ya kan? 2020 kan ya? Sampai April. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu kan apa namanya, dengan kondisi sekarang kan berarti jika calon debiturnya kemarin itu sudah disetujui, ternyata pandemi ini, itu parameternya nggak bertambah nggak? Atau tetap menggunakan parameter ini? Karena kan otomatis kemampuan ya dari Tetap menggunakan karena nggak awalnya iya, Pak. awalnya Tetap calon debitur itu kan oke, dari Januari awal tahun itu dia sudah diberikan pinjaman karena kemampuannya pada waktu itu, karena sebelum pandemi dia mempunyai gaji yang besar, ya ternyata mungkin nilai jaminannya ya oke lah dia memenuhi ya, tapi kemampuannya itu tidak. Nah itu gimana? Apakah nanti ada perubahan lagi untuk menyesuaikan dengan pandemi ke depan? Dari pihak BFI-nya sih nggak ada perubahan sih Pak. Dia bilang itu yang intinya yang paling terpenting itu adanya di total harta Pak. Makanya total harta saya naikin ke paling atas. Ya. Terus alasannya total harta di atas itu, contoh dia punya motor 3 Pak. Jadi seandainya kata suatu saat dia nggak bisa bayar selama 3 bulan itu, ya mau nggak mau pihak BFI itu menyuruh si debitur itu menjual salah satu motornya Pak, untuk membayar cicilan. Itu salah satu senjata Pak untuk si debitur kalau suatu saat dia nggak bayar, karena dia masih punya total harta yang dia punya untuk bisa dijual dan dibayarkan Pak. Kalau ternyata motornya udah terlanjur dijual duluan gimana? Kalau begitu kurang tahu juga sih Pak. Nah, kan berarti kan nggak berlaku dong. Berarti kan mereka bisa hanya memanfaatkan data yang ada di mereka kan ya. Berarti istilahnya, ini di catatan kami Yogi punya motor 5 misalnya. Ya, kami sarankan Yogi untuk menjual motornya semua untuk bisa melanjutkan cicilan ataupun melunasi semuanya. Terus Yogi memberitahukan, wah saya udah jual duluan karena saya butuh untuk kebutuhan keluarga. Nah, itu gimana? Berarti mau nggak mau kendaraan yang dijaminkan itu ditarik Pak. Ditarik. Oh ya, berarti kan iya, mereka sendiri sebenarnya sudah ready kan dengan hal-hal seperti itu kan ya? BFI-nya maksudnya. Iya, setuju Pak. Sudah tahu resiko-resikonya Pak. Ya, berarti maka dari itu kenapa? ya
dia udah tahu resiko-resikonya Pak, maka dari itu dia kayak punya nilai, ada di nilai jaminan Pak. Jadi seandainya kata ini orang nggak bayar, kendaraan yang dijaminkan itu bisa dijual, biasanya itu dilelang Pak sama BFI. Ya, Dilelang supaya bisa jadi uang dan melunasinya Pak. oke. Ya, berarti nanti si website ini yang kamu akan buat ke depan ya, itu akan digunakan oleh admin ya. Admin dari cabang Meruya ya, Iya betul BFI Pak. Meruya. Dan Iya ya Pak. berarti untuk ininya apa namanya, data yang akan kamu gunakan tuh 300 berapa? Saya lupa. 21 Pak. 301. Oke. Oke, apa lagi ya? Dan ini kedepannya kamu akan, maksudnya si website ini sendiri akan kamu akan dipergunakan seterusnya oleh BFI atau enggak? Untuk seterusnya itu saya kurang paham Pak. Cuman untuk penelitian di BFI sendiri itu pasti saya terapkan ke dalam ke dalam sistemnya Pak, untuk dipakai sama surveyor itu sekitar 1-2 bulan sih Pak. Oke. Mungkin kalau dari pihak BFI-nya cocok, kemungkinan dipakai Pak. Ya, itu kalau misalkan memang apa namanya memungkinkan untuk mereka implementasikan, ya kenapa enggak ya. Toh juga kan pertama kan ngebantu pihak BFI-nya kan, kamu kan membantu dari sisi yang menyediakan alternatif atau kemudahan ya dalam apa namanya mencari calon debitur ya. Nah, nanti ya PR kamunya ya Betul, Pak. dalam membangun websitenya ya usahakan kamu serius ya, dan banyak berkonsultasi dengan pihak BFI-nya seperti apa, ya maksudnya progres yang sudah kamu kerjakan itu seperti apa ya, terus juga nanti minta masukan dari mereka juga ya, seperti bagaimana hasilnya yang feedback-nya lah ya dari apa yang sudah kamu kerjakan ya dari website tersebut. Kan nanti Iya Pak. bisa apa namanya meminta surat ini juga ya, keterangan bahwa benar nih website kamu ya mudah-mudahan dimanfaatkan oleh BFI Meruya, dan itu jadi nilai tersendiri bagi kamu ya, hasil penelitian kamu memang bermanfaat ya. Oke, Iya, Pak. ya paling ini untuk yang daftar pustaka catatan saya di sini, nanti tolong dipindahkan halaman saja ya biar lebih rapi ya. Tapi nanti biasanya pengaruh ke atas lagi sih, nanti kamu lihat aja kalau misalkan memang di atas kamu sudah perbaikan berapa ya, nanti ada perubahan, nanti menyesuaikan aja ya. Kalau terpotong sih bisa dipindahkan ke halaman berikutnya ya. Paling itu saja dari Oh, ya baik Pak. saya, Pak Budi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Ade Syahputra selaku penguji. Tadi ada kesilapan dari saya, ternyata setelah saya baca lagi undangan invitation-nya, Pak Ade Syahputra itu adalah penguji pertama, ya. Pak Yadarubullah penguji kedua, ya. Baik, tunggu dia. Saudara Yogi Nugroho, setelah selesai sesi tanya jawab ini, silakan saudara akan dipindahkan ke waiting room terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah proposal Anda dapat dilanjutkan atau tidak dapat dilanjutkan untuk menjadi skripsi. Silakan Anda standby di sana, sewaktu-waktu akan kami panggil kembali ke dalam ruang sidang online ini. Oke, Yogi, kamu masih punya PR untuk langsung segera hubungi penguji kedua, yaitu Bapak Yadarubullah. Ya, kami memberikan waktu kepada saudara 10 menit, hanya 10 menit untuk klarifikasi ke Pak Yadarubullah. Langsung segera laksanakan, ya. Baik Pak, ini saya pindahnya ke bagian mana ya Pak pencetnya? Jatuhnya kami bisa menilai bahwa kamu masih jatuhnya terlihat sekali bahwa kamu terburu-buru sekali ya, makanya dari yang kemarin juga kamu minta sidang pun juga buru-buru loh ya, dari ke saya, dari ke Pak Handi itu juga ya jatuhnya seperti itu, sehingga inilah yang terjadi sama kamu pas waktu di sidang proposal ini.
Itu yang pertama. Kedua adalah jangan pernah membiasakan, ini saya tekankan lagi kepada kamu, dan Baik, bukan Pak. kamu saja, juga ke mahasiswa siapapun itu, saya tekankan lagi bahwa persiapkan segala sesuatunya dari awal, ya. Jangan pernah last minute, ya. Ketika kamu last minute, inilah yang terjadi bahwa banyak sekali hal-hal yang tidak terduga terjadi. Seperti yang tadi kamu laksanakan waktu sidang ini, laptop kamu tiba-tiba mati, gitu ya. Lalu koneksi mungkin bad, gitu ya. Kalau koneksi mungkin kami bisa maafkan, tapi sebaiknya mahasiswa juga mempersiapkan ini ya, cadangan juga ya, karena memang terkadang banyak sekali problem-problem yang bisa hadir, ya. Itu. Nah, yang ketiga adalah saya melihat kalau dari saya ya, pembimbing pertama kamu eh, soft skill kamu dalam berinteraksi dengan orang ya, dengan sesama gitu ya, itu masih kurang sekali Yogi. Kamu harus bisa meningkatkan soft skill kamu, karena mau tidak mau nanti ketika pun kamu nanti bekerja, kamu akan berhadapan dengan orang. Orang itu berbeda-beda jenisnya, sifatnya, apalagi ya. Ada yang slow, ada yang strict, ada yang marah-marah, ada yang baik gitu ya. Kamu mau tidak mau harus bisa melepaskan ego kamu gitu ya. Ego kita semua gitu ya. Karena kita harus bisa bekerja sama dengan orang-orang yang berbeda itu gitu ya. Nah, itu yang Baik, Pak. kami bisa lihat dari sidang proposal kamu ya, dan banyak sekali sih sebenarnya, mungkin nanti Pak Handi juga akan menyampaikan pendapatnya juga tentang sidang kamu. Ini jatuhnya kamu sidang yang unik nih menurut kami, karena pertama sidang penguji kamu tidak ada ya, yang penguji kedua kamu, sehingga kamu harus menelpon untuk meminta keterangannya ya. Jadi saya minta kedewasaan kamu ya Yogi, apapun dari hasil sidang yang kami telah putuskan ini, kamu bisa berlapang dada, dan apapun itu Baik, bisa Pak. menjadi pelajaran buat kamu ya. Oke, saya serahkan sebelum pembacaan juga ke Pak Handi yang mungkin bisa memberikan nasihat juga ya sebagai pembimbing kedua. Ya. Atas jangan ya, mungkin saya bisa bilang ke Yogi. Yok, jadi apa yang tadi Pak Handi sudah sampaikan juga mirip dengan apa yang saya sudah sampaikan. Artinya adalah bagaimana kamu bisa memanage diri kamu skripsi itu ya. Bagaimana kamu bisa memanage diri kamu, artinya waktu kamu juga. So hindari sekali kamu di akhir-akhir waktu ya. Itu sangat Baik, Pak. membahayakan diri kamu sendiri sebenarnya kalau misalnya di akhir waktu ya. Karena balik lagi kita pun juga tumpukan bimbingan tuh banyak banget gitu ya, sehingga otomatis yang kita prioritaskan yang udah duluan bimbingan sama kita. Ya itu jatuhnya kayak stack aja kan. Jatuh masuk, ya yang masuk pertama itu yang kita layani gitu ya. Gitu ya, Yok. Baik, Pak. Oke, sebelum itu berarti saya akan langsung bacakan ya. Tolong persiapkan diri kamu karena mungkin hasil yang kami nyatakan bisa diambil pelajaran buat kamu sama mahasiswa yang lain juga ya. Baik. Baik, Pak. Saudara Yogi Nugroho, berdasarkan rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul tersebut dinyatakan disetujui dengan revisi mayor untuk dilanjutkan dalam skripsi. Ya. Kami merencanakan bahwa sidang akhir yang akan Anda laksanakan yaitu di semester ini ya, sesuai dengan akhir penelitiannya saudara. Mohon agar dapat mengupayakan agar rencana sidang akhir ini dapat berlangsung tepat waktu. Revisi atau hal lainnya perlu ditambahkan, silakan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirim ke saudara. Revisi ditunggu maksimum 2 minggu dari sidang hari ini. Demikian sidang proposal skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, Bapak Sylvester Dian Handi Permana, para Dewan Penguji, Bapak Ade Syaputra dan Pak Yadara Bula, dan Saudara Yogi Nugroho. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore, Pak. Terima kasih.